Zaman pertama kali ke Taiwan itu rasanya Masya Allah luar biasa. Dapat majikan jahat, sering potong gaji, dipekerjakan di luar job, beres-beres kontrakan, dipekerjakan di rumah tetangga, masih jaga Mbah Nini. Itu baru di rumah ya, belum di rumah orang lain. Kerja capek, sering dipotong gaji, dipaksa libur. Itu pengalaman pertama aku bekerja di Taiwan, bener-bener luar biasa. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meninggalnya Binita Sari wong Cilacap orang kebenak. Ini videonya mulai dari sini ngelipetin baju. Di sini nggak nyetrika baju ya teman-teman, alhamdulillah. Meskipun cuciannya banyak gini, tapi nggak nyetrika baju, alhamdulillah. Jadi ya nyantai. Kalau nyetrika baju musim panas, panas pol. Oh ya, ini ngomong-ngomong Mbak Nini sama Mbak Kakung masih tidur. Jadi aku masih bisa ngevlog di sini. Ini tuh kamar anaknya Mbak Nini ya teman-teman. Cuma udah nggak dipakai karena memang anaknya Mbak Nini tuh udah misah di apartemen sana. Punya apartemen satu lagi. Jadi ini kamarnya itu kosong. Cuma kalau misalkan anaknya Mbak Nini pulang sama istrinya, itu tiduran di sini. Makanya ini kadang-kadang juga tak ganti spraynya. Gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa aku duduk di sini. Kalau misalkan kamarnya masih dipakai, aku duduk di sini ya nggak berani lah, nggak sopan. Di baju Mbak Kakung kalau sekali nyuci itu banyak ya teman-teman. Aku tadi pagi nggak tahu kenapa ya, bangun tidur itu tiba-tiba asam lambung naik. Nah rasanya itu kayak lapar banget ya. Kok lemes, kok lapar gitu ya. Ternyata aku tadi pagi tuh muntah-muntah kayak orang ngidam, muntah-muntah. Tapi habis muntah itu lega, nggak pusing, nggak lapar gitu ya. Jadi rasanya itu kayak lapar. Terus aku tadi udah minum obat mah 2, aku beli yang waktu itu aku beli. Ya Allah, wong penyakit anak baik. Oh ya, ngomong-ngomong hari ini aku gajian teman-teman. Ini tanggal 30 Mei 2024. Gajian lagi, alhamdulillah. Kemarin gajian dari Facebook, hari ini gajian dari Mbah Nini, alhamdulillah. Nanti ada yang request spill gaji enggak? Kalau ada yang request spill gaji, tak bikin videonya kalau ada waktu. Tapi sebenarnya memang banyak sekali sih yang pada request spill gaji, tapi di Facebook aku, Facebookku Binita Sari, komen, Mbak gajinya berapa sih gitu. Nah itu udah aku spill, tapi kadang-kadang kalau spill gaji itu pasti banyak yang ngamuk, banyak yang komen nge-hate gitu ya, pokoknya komennya jelek-jelek gitulah. Kena kaki. Ini aku ngomongnya agak bisik-bisik karena memang kalau misalkan ngomongnya kenceng-kenceng takut ngeberisikin Mbak Nini sama Mbak Kakung yang lagi tidur. Ini apa lagi?
Jadi Mbak Nini tuh kalau ngelipet baju maunya seperti ini. Bukan aku yang ngelipet seperti ini, tapi memang requestnya Mbak Nini seperti ini. Dulu zaman aku kerja di Shinchu ya. Aduh, tuh kan ngantuk terus. Aku itu nyetrika baju terus teman-teman. Ya, zaman pertama kali ke Taiwan itu rasanya Masya Allah luar biasa. Dapat majikan jahat, sering potong gaji, dipekerjakan di luar job, beres-beres kontrakan, dipekerjakan di rumah tetangga, pulangnya masih jaga Mbah Nini, terus baju satu keranjang besar disetrika, belum bersih-bersih dari lantai 1 lantai 5, itu baru di rumah ya, belum di rumah orang lain. Yang paling mengenaskan itu kalau misalkan pas dapet jatah potong gaji itu, udah kerja capek, sering dipotong gaji, dipaksa libur. Duh, itu pengalaman pertama aku bekerja di Taiwan bener-bener luar biasa. Ya, jadi gak mudah untuk sampai di titik ini. Kalau ada orang yang melihat aku enak sekali, jujur dulu aku pernah mengalami sengsara banget. Ya, sengsaranya itu benar-benar luar biasa. Pas aku keluar dari rumah majikan pertamaku itu, aku kan memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Itu rasanya itu kayak keluar dari neraka jahanam. Ya, jadi kayak bebas dari cengkraman iblis. Ya, benar-benar pernah punya majikan kayak iblis. Telepon ke rumah aja nggak boleh, apalagi ngonten kayak gini. Aku dulu telepon ke rumah itu paling 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Aku nggak bisa bayangin gimana khawatirnya orang tua saat waktu dulu aku nggak bisa komunikasi dengan orang rumah. Boro-boro gibah sama temen, boro-boro ngobrol sama temen. Ngobrol sama orang tua sendiri aja dilarang. Ya, kamu boleh telepon, tapi kamu harus kerjanya bener gini. Aduh ya Allah. Pokoknya bener-bener luar biasa sekali perjuangan aku pas awal jadi TKW Taiwan. Aku dulu pernah ya baru 1 bulan kerja kayaknya, itu 1 bulan kayaknya. Itu aku diusir dan bener-bener itu aku udah kemas-kemas baju aku di koper. Aku udah rasanya takut banget ya, karena memang aku nggak pegang uang sama sekali. Uang gaji aku ditahan sama majikan. Terus aku udah dilaporin ke agent hampir tiap minggu lah pokoknya. Ya seharusnya kan mereka maklum ya kalau misalkan mereka itu mau pembantu yang udah bisa bahasa, kenapa nggak ngambil X ya. Sekarang aku tahu alasannya kenapa mereka itu suka sama TKW yang masih non, karena mereka itu jahat. Jadi mereka itu sukanya nyuruh-nyuruh TKW yang masih non, karena orang-orang yang masih non itu belum bisa ngelawan, dipenuhi rasa takut. Ya, itu yang aku rasain dulu. Nggak tahu kenapa dulu tuh aku ngerasa kok aku tuh bisa bodoh banget ya, nggak bisa ngelawan sama sekali. Bahkan untuk sekarang itu kayak mikir, kok dulu aku nggak bisa ngelawan ya, kok dulu aku diapa-apain cuma diem, dipukul rotan diem, dipukul pakai tangan. Ini aku paling inget itu pas aku lagi ngepel pakai tangan jongkok, itu aku ditaplok kepalanya but gitu ya, pakai tangan sama majikan perempuan, dipukul but gitu. Ya Allah ya Robbi, aku sampai kejengkang kan, sampai ini manusia apa bukan ya Allah. Aku hampir nangis itu kan. Aku terus minggat ke rumah agent, tempat agent. Kebetulan kan agentnya itu kan deket dari rumah majikan dulu ya. Aku jalan ke sana, aku laporin semuanya tentang perbuatan majikan, tapi ternyata tetap nggak bisa pindah. Dan aduh ya Allah ya Robbi, udah gitu di sana kan ada 2 orang ya, namanya 2 orang kan, yang satu cari muka, yang satu ya pokoknya saling cari muka lah. Aku bukannya nyalahin satu sama lain. Terus juga suka dibanding-bandingin. Terus yang satu udah bisa bahasa, aku belum gitu ya. Ya wajar kan, aku masih non, temen aku udah X ya. Gimana sih ya, pokoknya pengalaman pertama aku tuh bener-bener kayak menjadikan aku pondasi yang sangat kuat luar biasa gitu loh. Ini cerita bukan ngada-ngada ya, karena banyak sekali teman-teman Indonesia yang gak betah kerja di sana. Udah ganti dari beberapa orang, dan
Aku adalah TKW pertama kali yang betah kerja di sana selama 3 tahun ya. Jadi awal yang sebelum-sebelumnya aku itu mereka nggak bisa kerja 3 tahun karena memang gak kuat. Cuma aku aja yang kuat 3 tahun di rumah itu. Bener-bener yang rasain dipukul pakai rotan. Ada tuh kan yang gebukan kasur yang dari plastik 2 macam, warnanya pink sama hijau. Terus ada lagi yang bentuk memang rotan, tapi itu memang buat ngebukin kasur khusus di kamar kali ya. Nah itu tuh bener-bener buat mukulin aku, ya Allah. Jadi kalau apa ya, buat teman-teman yang mau ke Taiwan, pikir-pikir dulu. Kalau misalkan lagi interview itu dipastikan majikan itu baik. Biasanya kalau majikan baik itu dia nggak banyak request, nggak banyak omongan. Biasanya kalau majikan baik itu nggak interview, nggak apa, masuk. Tapi kalau majikan jahat biasanya itu interview dan banyak requestnya, banyak omongan, biasanya gitu. Ini bajunya Mbah Nini. Ini aku belum nyapu ngepel lantai 5 ya teman-teman. Aku 3 tahun pertama di Taiwan itu benar-benar nggak punya uang teman-teman. Yaitu karena sering potong gaji. Dulu gajinya itu nggak sebesar sekarang. Udah gajinya kecil, sering dipotong gaji. Dulu itu gaji full itu 5 juta ya. Kalau sekarang kan nyampe 11 sampai 12 juta. Umumnya gitu ya, standarnya. Dulu kan 5 juta. Ya Allah ya Robi, aku dipotong gaji sampai habis. Kerja salah dipotong, lupa dipotong, kerja nggak bersih dipotong, ngerusakin barang ganti rugi. Yang paling besar itu pas aku, katanya ya itu aku yang rusakin, ada kulkas yang persis banget kayak punya majikan aku ini, pintunya itu penyok. Padahal yang kerjanya gerasa gerusu itu kan majikan perempuan yang matanya melotot kayak belis didis itu. Dia kalau kerja kan itu brak 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 gitu kan, nyenggol ini nyenggol itu, penyok kan kulkas ya. Itu aku dibayar, suruh bayar 10.000 NT, didenda. Ya kalau untuk uang sekarang itu denda segitu tuh dikuruskan 5 juta ya Allah. Baju 2 juta, kulkas 5 juta, sapu 1 juta. Itu aku bener-bener nggak tahu lagi deh mau ngomong apa. Terus kayak tempat itu apa ya, beling banyak sekali, ada 6 atau 8 7 gitu ya, bayar juga. Aduh banyak sekali, aku harus mengganti kerugian di rumah itu. Padahal ya itu baju ya, baju itu bukannya kelunturan, tapi memang baju itu tuh luntur teman-teman. Dicuci itu luntur, hilang warnanya gitu loh. Ya aku mana bisa menahan warna itu biar nggak hilang, utek kayak gitu ora jalan. Nah itu aku suruh ganti rugi 2 baju 4 juta, 4.000 NT lebih ya, sekitar 2,5 juta lah kalau untuk uang sekarang. Bener-bener perjuangan sekali awal masuk ke Taiwan. Hari ini vlognya cerita-cerita aja ya teman-teman, soalnya ya apa ya, ada yang bilang dapur lagi. Ya udah, aku hari ini vlognya cerita aja. Oh ini punya Mbak Nini. Ini baju aku juga sekalian tak lipetin biar tidak mindong gareli. Kalau Mbak Nini lihat baju aku banyak gitu ya, kayak
kamu itu baju banyak banget nyuci setiap hari gini. Lah kepriwe? Aku setiap hari ya pakai baju, masa nggak dicuci? Gitu, Mbak Nini tuh kadang kalau lagi kumat sensitif. Cuma kemarin bilang gini, kamu itu apa? Kemarin kan bantuin aku. Jadi Mbak Nini itu kan suka sembelit ya, BAB-nya kurang lancar. Jadi kalau mau BAB itu tak bantu, tak keluarin. Aku pakai sarung tangan buat ngorek pantatnya Mbak Nini. Itu kemarin Mbak Nini bilang lagi, katanya mau ngasih aku bonus lagi. Jadi aku bulan ini kan sudah dapat bonus 1000 NT. Ya, katanya Mbak Nini mau ngasih lagi 500. Berarti kan bonusnya itu ini apa? Bonusnya itu ada 1500 ya. Hampir 1 juta. Ya 750.000 lah. Ini baju tidur aku. Sebenarnya bukan baju tidur sih. Ya, tank top lah buat tidur. Soalnya ini musim panas. Kalau pakainya terlalu tebel, terlalu gimana gitu ya, nggak bisa tidur, nanti kepanasan gerah. Alhamdulillah udah selesai nih teman-teman. Aku kalau ngelipet baju aku selalu di bagian yang paling akhir, karena memang aku mengutamakan punya majikan ya, meskipun mereka nggak lihat, tapi aku punya perasaan sendiri lah, masa punya aku dulu yang rapi gitu kan. Takutnya kalau Mbak Nini bangun punya mereka masih berantakan, punya aku udah rapi kan nggak lucu gitu loh. Ini habis ngelipet baju, aku mau lanjut ke lantai 5, beres-beres nyuci kamar mandi dan sebagainya. Alhamdulillah selesai. Taruh sini. Taruh sini juga. Beres. Punyaku yang ini. Taruh di gudang. Alhamdulillah ya sudah teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya. Aku mau pamit sama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.